Hai, kita ketemu lagi di YouTube channel saya. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai vektor. Vektor ini, kalau kalian yang masih SMA atau mungkin sudah tamat dulu di SMA, materi vektor ini akan kalian temui di kelas 10 di materi mata pelajaran matematika peminatan. Jadi buat kalian yang anak-anak IPA, kalau sekarang disebutnya MIPA, pasti nggak asing dengan yang namanya vektor. Kemudian di fisika juga biasanya digunakan vektor ini. Oke, jadi saya jelaskan dulu mengenai konsep dari vektor itu sendiri. Vektor itu kalau dari pengertiannya itu adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi contoh nyatanya itu misalkan kalian mau pergi ke satu tempat, pastikan ada arah yang akan kalian tuju. Misalkan dari rumah, kalian keluar gang rumah kalian dulu sejauh berapa kilometer, kemudian belok kemana sejauh berapa kilometer, seperti itu. Oke, contohnya kalau di matematika, kalau di SMP, pasti kalian tidak asing dengan yang namanya ini. Satu bidang yang mempunyai sumbu X dan sumbu Y, yaitu bidang kartesius. Gampangnya untuk melihat contohnya itu di bidang kartesius. Nah, bidang kartesius ini kan punya dua daerah di setiap sumbunya. Daerah yang bernilai positif dan daerah yang bernilai negatif. Di sumbu X sendiri, itu yang ini, kalau ini adalah titik pusatnya, di sebelah kanannya itu adalah bernilai positif, kirinya negatif. Kemudian pada sumbu Y, di atas titik pusat itu bernilai positif dan di bawah titik pusat itu bernilai negatif. Oke, saya masuk ke contoh. Misalkan kalian ada di satu titik. Sekarang kalian mau berjalan ke kanan sejauh 2 langkah misalkan. 1, 2. Berarti kan kalian ada di sini. Sekarang kalian akan berjalan 3 langkah ke depan. Kalau di sumbu di bidang kartesius itu berarti kan kita ke atas. 1, 2, 3 di sini. Kalian akan berakhir di sana. Nah, seperti itulah contoh nyatanya dari vektor. Kalau misalkan saya masuk ke materinya sendiri, vektor itu karena dia mempunyai besar dan arah, berarti dia karena mempunyai arah, kalau misalkan dituliskan, vektor itu akan dituliskan seperti ini. Ada tanda panah di atasnya. Kenapa ada tanda panah? Karena dia memiliki arah. Oke. Vektor itu bisa dituliskan bentuknya vertikal atau horizontal. Saya kasih contoh yang seperti ini. Tadi kan saya pakai 2 ke kanan dan 3 ke depan. Oke. Biasanya kalau misalkan kalian mau menggambar vektornya sendiri, arah vektornya sendiri, itu bisa memakai bidang kartesiusnya itu sendiri. Kita pakai titik awalnya. Sama seperti tadi. Misalkan titik awal kalian itu ada di titik ini. Kalau misalkan dari sumbu di bidang kartesius itu bisa dari titik pusat atau bisa di sembarang titik, tergantung dari soal yang diberikan. Sekarang misalkan kalian akan berjalan dari titik ini, kalian berjalan ke kanan kan tadi sesuai soalnya, 2 ke kanan. Kenapa ke kanan? Kalau di vektor, karena 2-nya bernilai positif, berarti di sumbu X. Oke, 2 dan 3 ini menandakan X dan Y-nya. Artinya X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 3. Keduanya sama-sama positif. Kita pakai X-nya dulu. X-nya sejauh 2. Kalau di bidang kartesius, X-nya positif, berarti kan ke kanan. Nah, dari titik awal ini kita buatnya ke kanan 2. 1, 2 di sini. Kemudian Y-nya adalah 3, positif juga, berarti dia ke atas atau ke depan kalau di langkah kalian. 1, 2, 3. Dia akan berakhir di sini.
Nah, untuk menggambarkan arahnya sendiri, kalian bisa buat tarik garis dari titik awal ke titik akhir. Kemudian, karena kalian akan menuju ke titik akhir, berarti tanda panahnya mengarah ke titik akhir itu. Seperti itu. Jadi nanti yang akan kalian gambar adalah yang saya buat dengan tinta merah saja. Vektor selain arahnya itu bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Misalkan saya punya vektor B min 1,2, artinya sama seperti tadi, X nya itu adalah 1 dan Y nya adalah 2. Sekarang menggambarnya bagaimana? Karena X itu bernilai negatif di sumbu di bidang kartesius, X itu bernilai negatif, berarti dia ke kiri, yang ini. Berarti dari titik pusatnya, kalau saya gambar di sini, yang tadi soal pertama itu ke kanan karena X-nya positif. Sekarang kalau X-nya negatif, berarti dia ke kiri sejauh 1. Kemudian akan ada di sini. Kemudian Y-nya 2. Karena 2 itu bernilai positif, berarti kita arahkan ke atas. 1, 2. Menggambarnya, arahnya sama seperti tadi. Kita tarik garis dari awal ke akhir, kemudian di akhirnya kesanalah tanda panahnya menuju. Itu untuk dasarnya, untuk menggambarkan vektor itu sendiri. Nah, sekarang di vektor itu ada yang namanya operasi vektor. Nah, operasi vektor ini sendiri ada beberapa. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan vektor ini nanti sama dengan operasi pengurangan, sederhana sekali. Oh ya, vektor itu ada yang di ruang 2 dan di ruang 3. Contoh yang saya berikan di sini, karena hanya ada X dan Y, berarti itu artinya di ruang 2. Dan nanti kalau misalkan di ruang 3, tinggal ditambahkan Z-nya saja. Ada satu bilangan lagi di bawahnya. Oke, saya ke penjumlahan vektor. Saya langsung aja ke contoh soal ya. Misalkan saya punya 2 vektor di ruang 2 dulu. Vektor A itu adalah 1, 2, dan vektor B-nya adalah 3, 5. Bagaimana saya menyelesaikan penjumlahan dari vektor A dan vektor B? Ini kalau saya ubah rumusnya kan akan menjadi 1, 2, tambah 3, 5. Sederhana aja, tinggal kalian tambahin aja. Di sini berarti X-nya dengan X, kemudian Y-nya dengan Y. Jangan X-nya dengan Y atau Y-nya dengan X. Berarti di sini 1 tambah 3, 4, 2 tambah 5, 7. Selesai. Kemudian kalau misalkan di ruang 3 itu kan seperti ini. Misalkan saya punya vektor A. Tadi kan saya bilang tinggal ditambahkan dengan Z. Jadi ada X, Y, dan Z di elemen vektornya. Misalkan di sini adalah min 1, 3, 7. Kemudian vektor B-nya 2, min 5, 3 misalkan. Jadi gampang aja sih sebenarnya. Kalau misalkan tadi A plus B, saya ganti sekarang B plus A. Vektor B ditambah vektor A. Kita tulis dulu min 1, 3, 7 ditambah, kebalik ya. Karena B tambah A berarti 2 min 5, 3. Karena vektor B-nya adalah 2 min 5, 3 ditambah min 1, 3, 7. 2 tambah min 1. Hati-hati di sini, biasanya siswa sampai kelas 12 pun masih bingung cara menjumlahkan bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau saya sih pakai utang biasanya. Yang positif saya anggap itu uang, yang negatif itu kita anggap utang. Anggaplah sekarang di operasi ini kalian punya 2
itu sebagai uang karena positif, anggaplah 2000 misalkan, dan satu ini adalah hutang karena negatif. Kalian punya uang 2000, kalian punya hutang 1000. Kalau mau dibayar hutangnya, berarti sisa uangnya adalah 1000. Dan sekarang kalau misalkan yang hutangnya lebih banyak, kalau kalian pakai uang dan hutang kan pasti lebih gampang, karena biasanya kita tuh lebih sering hutang ya. Dan nih sekarang kalau negatifnya yang lebih banyak, kalian punya hutang, misalkan hutangnya adalah 5.000, kalian punya hutang 5.000, kalian punya uang 3.000, kalian mau bayar hutangnya dengan uang yang kalian punya itu, berarti yang tersisa uang atau hutang? Hutang kan, karena hutang 5.000 kita bayar 3.000, hutangnya masih 2. Nah sekarang 3 tambah 7 biasa 10. Selesai. Operasi pengurangan sama juga seperti itu, tinggal diubah operasinya aja. Bisa ya, gampang dong. Kalau ini sih masih gampang materinya. Nah kemudian ada yang namanya perbandingan vektor. Perbandingan vektor ini maksudnya dia itu ketika ada satu vektor yang menandakan arah, misalkan vektor AB dari A ke B, ini dibagi menjadi 2 bagian misalkan. Kalau tengah-tengahnya kan gampang, tinggal dibagi 2 aja. Sekarang kalau misalkan kita ambil sembarang titik tapi nggak tahu di mana, kita nggak bisa sembarangan mengatakan dia terbagi 2 atau perbandingan berapa. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Jadi ada rumusnya. Ini M kali B tambah N kali A per M tambah N. Ini rumus untuk mencari nilai dari perbandingan vektornya. Oke, saya berikan contohnya. Gampang sih sebenarnya. Misalkan saya punya vektor P. Oke, vektor tadi saya akan tuliskan seperti ini. Vektor juga bisa dituliskan seperti ini. Misalkan saya punya vektor P 3, 1, min 2, dan saya punya vektor Q itu min 1, 5, 2. Sama aja penulisannya. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, ditulis bentuk lainnya seperti yang tadi saya berikan itu bisa seperti ini. 3, 1, min 2, tinggal diubah aja. Tadi kan saya bilang itu X, Y, Z-nya, ini juga sama. X, Y, dan Z selalu berurutan, dan mereka tidak akan pernah tidak berurutan. Oke, saya punya vektor P letaknya di 3, 1, min 2, dan Q letaknya di min 1, 5, dan 2. Berarti kalau misalkan digambar, vektornya kan seperti itu. Nah, sekarang ada satu perbandingan PT berbanding TQ, itu misalkan 3 berbanding 1. Nah ini kita tahu dia perbandingannya adalah 3 berbanding 1. Kenapa ada T di sini? Berarti kalau misalkan bentuk perbandingannya seperti ini, berarti ada satu titik di sini di antara P ke Q adalah titik T, sehingga titik T itu membagi. Di sini dia akan membagi PT dan TQ dalam perbandingan 3 berbanding 1. Berarti misalkan saya punya TQ-nya adalah 2, berarti PT-nya adalah 2 kali 3 dari perbandingan itu 6. Tapi kan sekarang kita nggak tahu berapanya. Nah, yang akan kita tentukan di sini adalah koordinat titik T. Berapa sih koordinat titik T dari
yang ada di tengah-tengah P dan Q. Oke, saya masuk ke rumus yang tadi. Kita tulis dulu rumusnya. Karena di sini T, berarti saya pakai T, titik T. Itu koordinat titik T adalah M kali Q tambah N kali P per M plus N. Oke, M ini seperti di rumusnya tadi, berarti M dan N itu adalah perbandingannya. M-nya adalah 3 kali Q. Q itu dia akan berada di vektornya. Berarti di sini adalah min 1, 5, 2 tambah N-nya adalah 1. Kemudian P-nya itu adalah 3, 1, min 2. Yang akan kita bagi dengan M plus N. M-nya adalah 3, plus N-nya adalah 1. Kenapa M dan N bisa 3 dan 1? Bisa lihat di perbandingannya. Di soalnya kan dia membagi T itu membagi perbandingan menjadi 3 berbanding 1, berarti ini adalah M dan 1 adalah N. Oke, kita lanjut menyelesaikan soalnya. Perkalian vektor itu gampang, tinggal dikalikan ke dalam aja. 3 kali min 1 min 3, 3 kali 5 15, 3 kali 2 6, tambah 1 kali semuanya 3, 1, min 2 per 4. Tinggal dijumlahkan dulu vektor atasnya di pembilangnya. Min 3 tambah 3. Oke, saya tulis ulang dulu. Min 3 tambah 3. Kenapa min 3 tambah 3? Karena di sini ini adalah X, Y, Z. Ini juga X, Y, dan Z. X-nya harus dijumlahkan dengan X, Y dan Y, kemudian Z dan Z. Y-nya 15 tambah 1. Kemudian Z-nya 6 tambah min 2. Dibagi dengan 4. Min 3 tambah 3. Kita punya hutang 3, kita bayar 3. Sisa yang kita punya adalah 0, nggak punya uang. 15 tambah 1, 16. 6 tambah min 2. Ada tambah, tapi yang digunakan untuk menambahkan adalah bilangan negatif, berarti 6 kurang 2, 4 per 4. Berarti tinggal dibagi biasa aja. 0, 4, 1. Selesai. Jadi ini adalah, tadi kan yang ditanya itu adalah koordinat titik T. Berarti ini 041 adalah koordinat titik T. 041. Selesai. Oke, mungkin itu dulu kalau dari vektor, untuk konsep dari vektor di awal. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan tentang vektor materi selanjutnya. Terima kasih.